Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, nama Arya Bagus Ajunugraha, NRP 19/10/24. Izin mensubmit video atau mereview tentang materi yang telah dipelajari selama matkul Birth Allocation. Yang pertama, di pertemuan pertama kami mempelajari tentang pengertian dermaga, tipe-tipe dermaga di Indonesia, dan jenis-jenis dermaga sesuai fungsinya. Adapun yang pertama, pengertian dermaga, menurut dermaga merupakan bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan atau tempat kapal untuk ditempatkan atau merapat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang kapal. Bukan hanya untuk tempat melakukan bongkar muat barang atau penumpang, tetapi dermaga juga digunakan sebagai tempat melakukan pengisian bahan bakar kapal, air bersih, air minum, ataupun saluran kotor. Tipe-tipe dermaga di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada beberapa dermaga yang bisa kita temukan. Contohnya ada 3, yaitu dermaga dolphin atau trestle, dermaga keywall, dan dermaga apung atau sistem jetty pier. Yang pertama, dermaga dolphin atau trestle. Dermaga yang digunakan sebagai tempat sandar kapal berupa dolphin yang berada di atas tian pancang. Dermaga tipe ini biasanya terdapat di lokasi pantai landai, diperlukan jembatan trestle hingga kedalaman yang dibutuhkan. Yang kedua, dermaga keywall. Dermaga keywall didirikan dengan struktur yang sejajar dengan pantai berupa tembok yang terdiri di atas pantai dengan konstruksi kalson beton atau sheet pile baja. Dermaga tipe ini juga sering disebut sebagai pelabuhan alam. Biasanya bertempat di lokasi pantai yang tidak landai dengan kedalaman yang tidak terlalu jauh dari garis pantai. Yang ketiga adalah dermaga apung atau sistem jetty or pier. Dermaga apung adalah tempat untuk menambatkan kapal pada suatu ponton yang mengapung di atas mengambatkan kapal. Pada suatu ponton ini digunakannya untuk mengantisipasi air pasang surut laut. Sehingga posisi kapal dermaga selalu sama, kemudian antara ponton dengan dermaga dihubungkan dengan satu landasan atau jembatan yang fleksibel ke darat yang bisa mengakomodasi pasang surut laut. Biasanya dermaga apung digunakan untuk kapal kecil, yacht, atau ferry, seperti yang digunakan di dermaga penyeberangan yang banyak ditemukan di sungai-sungai yang mengalami pasang surut. Selanjutnya adalah jenis-jenis dermaga sesuai fungsinya. Sesuai fungsinya, jenis-jenis dermaga dibagi jadi 6, yaitu dermaga barang umum, dermaga peti kemas, dermaga curah, dermaga khusus, dermaga marina, dan dermaga kapal ikan. Beberapa fasilitas yang ada di dermaga antara lain seperti fender, yaitu bantalan yang berfungsi untuk menghindari kerusakan kapal dan dermaga karena benturan yang dipasang di depan dermaga. Yang kedua adalah beberapa jenis-jenis rubber fender atau fender-fender karet. Yang pertama type D, type M, type E, type W, dan type V. Type cone, type supercell, type cylinder, type square, dan lain-lain. Semuanya memiliki fungsi-fungsi yang sama, yaitu sebagai bantalan untuk menghindari kerusakan kapal dan dermaga karena benturan yang dipasang di depan dermaga. Selanjutnya, fasilitas selanjutnya adalah multiplier ganti kren atau MTG, yaitu ganti kren yang telah dimodifikasi sehingga dapat digunakan untuk menangani bongkar muat kontainer dan dry bulk. Kapasitasnya ada di 35 dan 36 ton dengan kecepatan yang ada 30 menit per hook per cycle, dan bila digunakan untuk penanganan kontainer mencapai 20 boys per crane per hours. Fasilitas alat bongkar muat di dermaga yang lain adalah electrical grab, yaitu grab elektrik yang digunakan untuk bongkar muat barang curah. Selanjutnya adalah hopper. Hopper yaitu alat yang menampung muatan curah yang sudah diangkut dari palka kapal yang akan diangkut ke truk. Hopper juga berfungsi untuk mengimbangi kapal yang akan mengimbangi kecepatan operasi grab. Selanjutnya, container spreader, yaitu sebagai kelengkapan multipurpose ganti kren kapasitas yang ada di 30 ton deal. Selanjutnya adalah wheel loader. Wheel loader adalah alat yang sangat lincah dan memiliki manuver dengan cepat di dalam palka kapal, bahkan di tempat-tempat sempit sekalipun. Hampir sama seperti alat selanjutnya yaitu forklift. Forklift yaitu alat untuk memperlancar kegiatan konvensional kapasitas yang ada 3 ton dan memiliki sertifikat izin pengesahan dan pemakaian pesawat angkut yang dikeluarkan Dinas Sosial Tenaga Kerja. Selanjutnya adalah RTG atau rubber tire ganti kren, yaitu untuk menunjang kelancaran operasi pada kontainer yacht atau seaway. Selanjutnya ada Grab.
Alat ini berfungsi untuk bongkar muat barang curah seperti batu bata, pasir, pupuk, dan lain-lain. Fasilitas gudang di dermaga. Ada beberapa fasilitas-fasilitas di pergudangan dermaga, yaitu seperti gudang transit barang umum, gudang pendingin, gudang untuk biji-bijian, gudang untuk barang berbahaya, dan gudang untuk biji tambang. Gudang-gudang di dermaga dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Selain itu, gudang juga dapat dibedakan berdasarkan jenis barang-barang yang disimpan, seperti tadi. Gudang di dermaga menurut penggunaannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gudang CFS, gudang umum, dan gudang khusus. Untuk pertemuan selanjutnya, di mata kuliah Berth Allocation atau pengaturan kapal di dermaga, membahas tentang pemahaman atau pengertian pelabuhan, peran pelabuhan, jenis pelabuhan, dan fungsi pelabuhan. Pengertian pelabuhan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar atau naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Ada banyak daftar pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia dan ada beberapa tingkatan di antaranya. Setelah itu ada juga jenis-jenis pelabuhan, di antaranya adalah pelabuhan umum. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Penyelenggara pelabuhan umum adalah unit pelaksana teknis atau satuan kerja pelabuhan atau badan usaha pelabuhan. Unit pelaksana teknis atau satuan kerja pelabuhan adalah unit organisasi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Badan usaha pelabuhan atau BUP adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa pelabuhanan di kepelabuhan umum. Selanjutnya, setelah pembahas tentang jenis pengertian dan fungsi pelabuhan, pengaturan kapal di dermaga atau Berth Allocation juga memahami dan menghitung turnaround time, entah itu port time, turnaround time, dan effective time. Itu ada dijelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Antara lain WT atau waiting time atau waktu tunggu kapal di pelabuhan. Port time yaitu waktu yang dibutuhkan kapal berlabuh untuk menunggu sandar dan keluar setelah selesai melakukan kegiatan bongkar muat. Menghitung port time menggunakan beberapa rumus yang telah dijelaskan oleh Ibu Sundarti semalam dan juga telah diberikan soal. Sedangkan kita ke definisi effective time. Effective time atau waktu efektif adalah waktu yang benar-benar digunakan untuk melakukan bongkar muat selama kapal berada di dermaga. Dan yang terakhir adalah definisi turnaround time atau TRT, adalah waktu kedatangan kapal berlabuh jangkar sampai sandar di dermaga serta waktu keberangkatan kapal setelah melakukan kegiatan bongkar muat barang, time arrival, TS, sampai dengan time departure atau TD. Demikian review yang saya tangkap selama pertemuan pengaturan kapal di dermaga atau Berth Allocation. Izin, nama saya Arya Bagus Aji Nugraha, NRP 19 10 24A, Prodi MTLA, izin mensubmit tugas. Terima kasih.